Hai semua, kembali lagi bersama saya, Sylvia Kurniasari. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat ya, dimanapun kita berada. Nah, ketemu lagi ya teman-teman bersama saya, masak-masak lagi tentunya ya. Nah, ini saya lagi mau kupas bawang ya. Hari ini saya mau masak nangka muda, atau kalau kami orang Dayak itu menyebutnya nangka Jawa ya teman-teman. Nangka yang buat tewel gitu ya. Ini saya mau menyiapkan bumbunya dulu. Sini saya kupas bawang merah teman-teman, dan di sini saya punya bumbunya ya. Ada bawang merah, ada cabai keriting, bawang putih, dan nanti ada bumbu bubuk lainnya ya teman-teman. Karena di sini saya susah mendapatkan yang bumbu utuh gitu ya, jadi saya pakai bumbu bubuk aja. Karena kadang kan kalau kayak lada, merica atau ketumbar itu sih bisa disimpan dengan jangka lama ya, tapi kalau kayak lengkuas atau jahe itu kadang kalau terlalu lama itu kan nanti dia jelek teman-teman. Nah, jadi saya inisiatif beli yang bubuk aja yang bisa disimpan lama gitu teman-teman. Nah, ini tuh tadi saya sudah ngulek ya di belakang layar teman-teman. Seperti biasa nguleknya manual gitu ya, pakai cobek gitu. Nah, ini sudah selesai saya ulek. Ini nanti mau saya sisihkan dulu ya teman-teman, karena saya mau oh ini saya cuci dulu nangkanya, tadi tuh sudah saya rebus ya. Ini nangka mudanya saya beli di pasar malam tadi malam ya. Ini segini tuh harganya 5.000 teman-teman. Ini tadi sudah direbus dan saya cuci-cuci dulu, biar getahnya itu enggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini saya cuci, setelah saya cuci itu saya penyet-penyet ya pakai ulekan gitu biar dia hancur gitu teman-teman. Karena saya senang kalau dia yang lembek gitu ya. Kalau dia nggak dipenyet-penyet gitu dia masih utuhan gitu teman-teman. Saya nggak terlalu suka, dan menurut saya bumbunya itu nggak meresap ke dalam nangkanya ya kalau nggak dipenyet-penyet kayak gini. Nah, ini saya penyet-penyet sampai dia benar-benar hancur gitu ya. Nah, setelah hancur nanti baru kita masak ya teman-teman. Nah, ini sudah hancur semua ya, seperti inilah bentuknya ya teman-teman. Saya suka yang seperti ini, tapi ini saya mau sisihkan dulu ya. Saya belum masak dulu karena saya mau iris tempe. Di sini saya punya satu papan tempe. Satu papan tempe di sini harganya 5.000 ya teman-teman. Dan ini saya iris sedikit, saya mau goreng dulu ya. Nanti mau saya tambahkan pakai tempe si nangkanya tadi ya, karena menurut saya sedikit, terlalu sedikit ya kalau cuma nangkanya aja, jadi saya kasih tempe sedikit gitu. Ini saya potong kecil-kecil dan ini nanti mau saya goreng nih teman-teman. Digoreng dulu baru dimasukkan ke dalam nangkanya nanti ya. Dan itu sisa tempenya nanti mau saya goreng pakai tepung ya, pakai tepung serbaguna gitu. Itu tempe favorit suami saya ya. Dia tuh senang kalau kita goreng tempe itu pakai tepung. Kalau goreng tempe yang biasa aja dia nggak terlalu senang ya teman-teman. Nah, ini yang sisanya tadi mau saya iris tipis-tipis ya, nanti mau saya digoreng pakai tepung gitu. Ini saya potong dua, baru dipotong lagi. Potongnya sesuai selera aja ya, mau yang tipis atau mau yang tebal. Kalau saya sukanya yang tebal, tapi suami saya itu sukanya yang tipis ya, karena dia nanti akan mungkin kriuk-kriuk gitu ya, jadi dia suka. Nah, ini sudah selesai saya irisnya, dan ini saya mau masukkan tepungnya ke dalam mangkuk, dan ini mau saya larutkan nanti ya. Saya di sini menggunakan tepung serbaguna. Ini tuh sudah ada garamnya ya, sudah ada bumbunya, jadi kita nggak perlu kasih bumbu lagi teman-teman. Makanya saya suka pakai ini.
tidak perlu menambahkan bumbu-bumbu lagi, tinggal kita tambahkan air saja ya. Dan kentalnya itu sesuai selera kita, kita mau yang kental atau mau yang encer juga itu sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Kalau saya sih maunya sedang-sedang aja, karena saya itu sebenarnya nggak terlalu suka, nggak terlalu juga ya makan tempe. Saya itu makan tempe itu kadang makan tempe aja, nggak pakai nasi gitu teman-teman, dimakan kayak makan gorengan gitu ya. Nah ini saya goreng dulu tempenya. Mungkin ada yang aneh ya lihat saya tadi, saya bikin bumbu nangka, cuci nangka, kok masak tempe gitu ya. Tapi ini saya masak tempenya dulu, habis itu nah ini baru saya masak nangkanya ya. Tapi kan kita mau itu bumbunya dulu ya, kita mau tumis bumbunya dulu biar bumbunya matang gitu ya, sampai dia wangi, sampai benar-benar matang itu, biar dia nggak bau langu teman-teman. Walaupun ini saya pakai kunyit yang bubuk, tapi tetap aja ya dia harus benar-benar matang gitu teman-teman. Nah ini saya panaskan minyaknya dulu, saya masukkan minyaknya dulu ya teman-teman. Saya kasih sedikit aja sih minyaknya. Ini kalau minyaknya sudah panas gitu, baru kita masukin bumbunya ya teman-teman. Nah ini baru kita tumis-tumis bumbunya. Di sini tuh saya nggak punya serai dan daun salam ya. Kalau kita punya serai dan daun salam itu kita bisa tambahkan ke dalam tumisan bumbunya ini ya. Karena saya nggak punya, jadi saya cuma pakai daun jeruk aja teman-teman. Ya itu tadi ya yang saya bilang, kalau kayak daun-daunan kayak serai gitu kan nggak bisa disimpan lama-lama ya. Kalau lama-lama itu nanti mereka akan layu gitu kan. Karena di sini saya nggak punya kulkas teman-teman, jadi sebisanya kalau mau masak itu saya beli dulu, sedangkan kadang nggak ada yang jual ya. Kayak daun salam itu jarang banget sih, kecuali ada Pak Lek sayur yang dari seberang sana itu baru ada ya teman-teman. Kalau sama bule sayur yang jual pagi-pagi itu nggak ada, karena di tempat saya ini belum ada listrik ya, jadi makanya saya nggak beli kulkas. Kalau mau beli kulkas juga saya mau nyucuk di mana ya, nggak ada listriknya. Makanya saya inisiatif pakai bumbu yang apa ya, bubuk-bubuk gitu ya. Wah padahal sebenarnya kan lebih enaknya itu kalau yang kayak jahe itu, yang jahe yang bukan bubuk ya, kayak lengkuas juga. Tapi karena yang kayak gitu tuh nggak bisa disimpan lama-lama teman-teman. Nah ini tadi saya angkat dulu tempenya ya, ini saya tinggalkan dulu. Ini saya masih tumis-tumis kan dia masih belum matang ya menurut saya, jadi saya tumis-tumis sampai dia benar-benar matang teman-teman. Nah ini bumbunya sudah wangi ya teman-teman, sudah matang gitu, baru saya masukin nangkanya dulu. Saya masukin nangkanya, baru saya aduk-aduk dulu ya, biar dia tercampur dengan bumbunya tadi. Aduk-aduk dulu begini ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman itu bumbunya nggak sama atau cara masaknya nggak sama dengan teman-teman, mohon maaf ya, karena ini ini cara masak saya sendiri ya teman-teman. Setelah itu baru saya masukin air ya teman-teman. Ini menurut saya itu masih ada yang agak bulat-bulat gitu ya, jadi saya penyet-penyet pakai itu apa namanya, apa itu ya, sutil ya. Ini saya tambahkan bumbunya ya, saya tambahkan royco, 1 bungkus royco, dan kasih garam sedikit. Kalau teman-teman mau pakai micin boleh ya teman-teman. Kalau saya enggak, saya jarang masak pakai micin teman-teman, kecuali saya bikin sambal baru saya kasih micin ya. Kalau untuk masak kayak gini
Saya cuma pakai Royco, garam dan gula aja ya. Nah ini menurut saya airnya sudah ya teman-teman, cukup aja segitu. Nah nanti kalau dia sudah mendidih agak lama gitu, baru saya masukin santannya ya teman-teman. Saya cicipi rasanya dulu, bumbunya gimana. Kalau sudah pas ya udah, nggak usah ditambahkan apa-apa lagi ya teman-teman. Ini kurang ya bumbu garamnya, jadi saya kasih garam sedikit. Diaduk-aduk lagi teman-teman biar bumbunya tercampur rata. Nah ini tadi saya masih lanjut goreng tempenya tadi ya teman-teman. Ini tuh penggorengan yang terakhir ya, udah selesai gorengnya. By the way, saya masak di dapur ini tuh panas banget teman-teman. Kalau pagi gitu ya sekitaran jam 9 tuh udah keluar matahari, itu di dapur saya ini udah panas banget teman-teman, karena dapur saya ini atapnya atap seng gitu ya. Jadi kalau panas itu wow, kayak kita tuh menggurak ya panas. Menggurak itu apa sih, omongan ini kok ngawur banget ya. Nah ini saya masukin santan karanya ya, saya pakai santan instan, santan kara yang kecil ya, yang bungkus kecil, karena biar praktis teman-teman. Kalau pakai yang santan kelapa gitu harus kita kulit dulu, harus diparut dulu ya, jadi kita mau yang simple-simple aja gitu. Nah ini saya aduk-aduk terus ya, biar bumbunya itu biar santannya itu nggak pecah ya. Jadi saya aduk-aduk terus. Kalau menurut saya ini sih sudah cukup ya teman-teman. Nah ini terakhir saya kasih gula sedikit ya. Oh ya, tadi tuh tempe yang tadi saya goreng, yang saya iris kecil-kecil, sudah saya kasih masuk ya teman-teman. Tapi tadi tuh kayaknya saya nggak sempat buat ngerekam ya. Dan itu tuh kelihatan tuh ada yang kayak buat-buat gitu tuh tempenya ya. Ini tuh wangi banget teman-teman, aromanya tuh mantul. Enak banget sih ini. Biarkan dia mendidih dulu ya, agak lama ya teman-teman, setelah dikasih masuk santannya. Kalau menurut kita udah agak lama gitu ya teman-teman, dia mendidihnya, kita matikan apinya. Oke teman-teman, ini sayurnya sudah matang. Nah ini saya mau tumis kangkung ya, karena tadi malam itu saya beli nangka sama kangkung, jadi sayang kalau kangkungnya nggak dimasak hari ini ya, karena kalau sampai nanti sore itu dia akan layu ya kangkungnya. Apalagi cuaca di sini tuh panas banget teman-teman, jadi sayur itu nggak akan bertahan lama gitu ya. Kalau jadi ini saya mau masak kangkungnya, tapi nggak saya video ini ya teman-teman, karena saya mau buru-buru ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.